ada ni'mah, ada niqmah. Kalau harta yang halal itu ni'mah, nikmat duniawi. Tapi kalau harta haram itu niqmah. Harta halal itu wajib disyukuri, harta haram haram disyukuri. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaniyah wasittun minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Hikmah yang ke-62 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari rahimahullah, man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Yang artinya, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan Allah, maka sungguh dia telah melintangkan untuk hilangnya nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmat itu, maka sungguh dia mengikat nikmat itu dengan talinya. Itulah kurang lebih terjemah daripada hikmah yang ke-62 ini. Asyukru qaidul mawjud wa saydul mafqud. Faman syakaraha ay ni'mah faqad qayyadaha wa man kafaraha faqad ta'arrada li zawaliha. Maksud daripada hikmah yang ke-62 ini adalah syukur itu merupakan pengikat nikmat yang telah ada. Syukur itu mengikat nikmat yang sudah ada dan memancing nikmat yang belum ada. Itu syukur. Apabila kita mensyukuri satu nikmat Allah, maka nikmat Allah itu akan ada selalu pada kita, bahkan memancing nikmat yang lain untuk datang kepada kita. Barang siapa yang mensyukuri nikmat, berarti dia mengikatnya, dan barang siapa yang kufur dengan nikmat, berarti dia menghilangkan nikmat itu sendiri. Nah, para muhibbin rahimakumullah, an-ni'amul lati yajibu syukruha imma dunyawiyatan kasihhati wal afiyah wal malil halal wa ghairiha, wa imma diniyatan kal ilmi wal amali wat taqwa wal ma'rifah wa ajalluha ni'matul islam wal iman, wa imma ukhrawiyah kat thawabil jazil 'alal amalil qalil. Nikmat-nikmat yang wajib disyukuri itu ada kalanya nikmat duniawi. Contohnya seperti sihat. Nah, sihat itu adalah nikmat duniawi. Seperti afiah, sihat wal afiat. Kalau sihat itu artinya adalah berhubungan dengan jasmani. Para ulama ditanya, apa itu arti afiat? Kita seringkali menyebut afiat, sihat wal afiat. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan afiat itu adalah baitun yu'wi wa waladun yabirruh
wa zaujun yurdih wa aisyun yakfih. Afiat itu artinya ada rumah tempat tinggalnya, anak yang bakti kepadanya, pasangan yang menyenangkan hatinya, suami atau istri, dan penghidupan yang mencukupinya. Nah, itu afiat. Itu contoh nikmat duniawi. Wal malil halal, dan harta halal. Harta halal itu nikmat duniawi. Kalau harta haram itu bukan nikmat. Itu nikmah. Kaf ganal. Ada nikmah, ada nikmah. Kalau harta yang halal itu nikmah, nikmat duniawi. Tapi kalau harta haram itu nikmah. Harta halal itu wajib disyukuri, harta haram haram disyukuri. Orang misal manang judi, alhamdulillah umpamanya. Nah, itu haram mensyukuri nikmat. Karena ini bukan nikmat. Bukan nikmat, ini azab. Orang dapat harta nang kada jelas sumbernya halal haram, itu jangan disyukuri. Yang wajib disyukuri itu wal malil halal, seperti harta yang halal, wa ghairiha, dan lain-lainnya. Wa imma diniyatan, ada kalanya nikmat yang wajib disyukuri itu adalah nikmat yang sifatnya agama, seperti ilmu, amal, takwa, ma'rifat, dan yang paling besar nikmat Islam dan iman. Itu wajib juga disyukuri. Dan ada kalanya nikmat itu sifatnya akhirat, katsawabil jazil 'alal 'amalil qalil, seperti pahala yang besar diberikan Allah atas amal ibadah yang sedikit. Kita sembahyang 2 rakaat diganjar Allah dengan ganjaran lebih baik daripada dunia dan isinya. Nah, ini amal sedikit ganjarannya besar. Nah, itu nikmat ukhrawiyah, nikmat akhirat, itu pun wajib kita syukuri. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian itu syukur, aku tambah nikmat itu kepada kamu. Dan jika kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Apa yang dimaksud dengan kufur nikmat? Yadkhulu fi kufranin ni'mah sarfuha ila maksiyah. Masuk dalam kafir nikmat, menggunakan nikmat itu untuk maksiat. Itu kafir nikmat. Kita gunakan kesehatan kita untuk melakukan maksiat. Kita gunakan harta yang halal untuk maksiat. Nah, berarti kita termasuk kufur nikmat. Aw ma yuaddi ila maksiyah, atau kita menggunakan nikmat ini kepada sesuatu yang membawa maksiat. Memang kada maksiat, cuma membawa kepada maksiat. Kalau kita dapat duit halal, lalu kita belanjakan kepada yang haram, minum nukar arak umpamanya, atau kita main judi dengan uang yang halal, nah itu kufur nikmat. Itu langsung sarfuha ila maksiat, menggunakannya kepada maksiat, atau menggunakannya kepada sesuatu yang membawa maksiat. Kita misalnya duitnya halal nih, duitnya halal, lalu kita tukarakan ke suatu benda
Nah, kalau benda itu kita menjadi agak, menjadi sombong dengan benda itu. Nah, ini membawa kepada maksiat. Kita ada duit, nah, duitnya halal, kita tukarkan ke pakaian. Nah, kita pakai pakaian itu timbul rasa sombong. Nah, ini ngarannya membawa kepada maksiat, itu pun kufur nikmat juga. Wal jahlu annaha minallah ta'ala, dan termasuk kufur nikmat itu adalah bahwa tidak menyadari, tidak mengetahui bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dapat duit nang halal, tapi nya kada menyadari bahwa duit ini dari Allah datangnya. Kada ada menyadari itu. Nah, ini kufur nikmat. Inya menyangka duitnya dari bulan, dari usahanya, dari hasil pekerjaannya, lupa bahwa itu dari Allah. Nah, ini kufur nikmat juga. Wa man wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur melakukan hal-hal yang tadi, Allah mengancam bahwa azabku itu sungguhlah pedih. Wa qala ta'ala wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, maka hanya saja dia itu bersyukur untuk dirinya. Kita ini bersyukur itu kembali manfaatnya kepada diri kita. Jangan beranggapan bahwa kita bersyukur itu menguntungkan Allah, bukan. Syukur itu linapsih, untuk dirinya sendiri yang bersyukur. Waman kafara, siapa yang kufur, maka Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Kalau kita gunakan nikmat kepada maksiat, kita gunakan nikmat kepada yang dilarang Allah, Allah kada peduli. Allah maha kaya. Allah maha kaya. Fa innallaha ghaniyyun hamid. Asyukru yashmalu thalathata aqsam. Syukur itu mencakup 3 hal. Yang pertama syukrul lisan, syukur mulut. Wadhalik, yang demikian itu bihamdillah wa tsana alaih. Syukur mulut itu pertama alhamdulillah. Kita dapat nikmat, alhamdulillah. Nah, yang kedua wat tahadduts bi ni'matillah, menyebutkan nikmat Allah, mengisahkan nikmat Allah, walaupun kepada satu orang daripada makhluk Allah. Kita di pasar umpamanya banyak dapat rezeki hari ini, mulik ke rumah, kisahkan manya hari ini untung banyak kita dagangan. Nah, ini tahadduts bi nikmatillah. Jangan beranai dapat keuntungan itu, udah rugi hanya ribut. Ini kufur nikmat. Kalau syukur nikmat itu keuntungan yang diceritakan, jangan rugi. Itu paling lawan kita. Kita katanya mengisahkan rugi-rugi, untungnya berdiam. Padahal wa amma bi ni'mati rabbik fahaddits. Itu Al-Qur'an. Omanya kita hari ini dapat duit banyak. Rezeki si anu bayar hutang, nang kata dikira-kira bayar hari ini. Nah, kita kisahkan lawan anak kita. Nah, itu tahadduts bi ni'matillah. Bagian dari syukur lisan. Wa izharuha, menampakkan nikmat. Masuk dalam syukur lisan. Syukur nikmat kita nampakkan. Menampakkan nikmat itu artinya bukan mengungkai duit yang dalam pati yang diungkain orang, kada itu maksudnya. Nanti duitku banyak dalam pati basi diungkai akan orang-orang.
Itu bukan demikian maksudnya. Arti kita menampakkan nikmat itu kita berpakaian dengan pakaian yang elok. Nampakkan bahwa kita dapat nikmat Allah. Allah kadang melarang kita berpakaian yang semahal-mahalnya, berkendaraan yang semahal-mahalnya, tapi niatnya itu adalah menampakkan nikmat Allah. Allah bangga kalau nikmat itu ditampakkan, Allah murka kalau nikmatnya disembunyikan. Jadi jangan beagak. Ada perbedaan tipis antara menampakkan nikmat lawan beagak. Kita pakaian yang serba bagus. Nang saya kong niatnya menampakkan nikmat Tuhan, berpahala. Nang saya kong niatnya beagak, jadi dosa. Sama pada menampakkan pakaian bagus. Nah, perbedaannya orang menampakkan nikmat dengan orang beagak, inya berpakaian bagus, menampakkan nikmat Allah. Kalau ada orang menyamainya, lebih sukainya, banyak nikmat Tuhan lawan kawannya. Ini orang yang menampakkan nikmat. Kalau orang beagak, berpakaian bagus, ada orang nuruti, ampih makaian adanya, ada sesamaannya sudah. Itu orang sombong ngarannya. Nah, jadi sama-sama pada menampakkan pakaian bagus, segala-galanya yang bagus, tapi kalau ada orang yang menyamai, lebih gembira. Makin banyak nikmat yang nampak, makin banyak nikmat yang diberikan Allah. Nah, itu izharun nikmah. Ada aja orang sepalih kayak itu hendak bisi baju na inya aja, makanya orang lain kada boleh. Bila ada orang lain makai kada pakainya lagi. Ngapakah mesti inya aja sorangan. Nah, itu orang sombong, bukan menampakkan nikmat. Wa izharuha, menampakkan nikmat, itu masuk syukur lisan. Wa yadkhulu bihi ats-tsana wa du'a 'alal wasaid, termasuk dalam syukur lisan ini adalah memuji, mendoakan atas perantara-perantara, atas makhluk-makhluk Allah. Ada orang mengirimi kita sesuatu nikmat, nah kita doakan inya, masuk syukur lisan. Ada orang mengirimi kita jazakallah khair atau jazahullah khair, Allah balaskan dia kebaikan. Doakan ini perantara-perantara agar dibalas Allah kebaikan yang banyak. Itu bagian daripada syukur lisan. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau kita dapat nikmat, lalu kita alhamdulillah dapat nikmat nih. Kita kisahkan nikmat ini, kita doakan perantaranya, berarti kita sudah dapat sepertiga syukur. Sudah dapat sepertiga syukur. Nah, yang kedua syukrul arkan, syukur anggota. Wadzalika bil amali bi taatillah ay sarfun ni'am ila ma khuliqa li ajlih. Yang kedua ini syukur anggota. Syukur anggota ini adalah dengan beramal taat kepada Allah. Artinya menggunakan nikmat untuk taat. Ini syukur anggota. Yang ketiga syukrul janan, syukur hati. Al-i'tirafu bi anna kulla ni'matin minallahi ta'ala wa farahul qalbi bil mun'im. Syukur hati itu mengakui bahwa ini nikmat berasal dari Allah dan gembira hati dengan Allah. Jadi kalau kita dapat duit 10.000, alhamdulillah, kita ceritakan, kita doakan perantaranya, lalu kita mengakui bahwa duit ini adalah kiriman dari Allah, dan kita gembira dikirimi Allah. Nah, kita dapat sudah 2 bagian syukur, 2/3 syukur. Kalau duit ini pulang kita belanjakan di jalan yang diridai Allah, tukarakan nasi bungkus,
bawa makanan lawan kawan-kawan. Nah, berarti sudah semuaan komplit syukurnya 100%. Waktu dapat duit ini alhamdulillah, dikisahkannya, didoakannya perantara-perantara, dan tahu duit ini dasarnya dari Allah. Hatinya gembira dengan Allah yang mengirimi ini. Tahu-tahu duitnya digunakannya untuk maksiat. Nah, 2/3 ini dapat syukur, 1/3 kurangnya. Jadi syukur itu kadang-kadang bisa sempurna 100%, kadang-kadang syukur kita cuma dapat 1/3, kadang-kadang syukur kita dapat 2/3, tergantung kemampuan kita mensyukuri nikmat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, seperti kita berkumpul di majelis ilmu macam ini, kita berkumpul. Nah, ini satu contoh bahwa mensyukuri dengan syukur yang sempurna, kita menggunakan sihat, menggunakan afiat, menggunakan harta yang halal, perlu ongkos, perlu biaya, menggunakan kesehatan kita untuk berzikir, menuntut ilmu, mendengar ilmu, macam-macam. Hati kita gembira dengan Allah. Nah, berarti saat kita menuntut ilmu itu bahwa kita menjadi orang yang syukur yang sempurna, menjadi orang yang syukur yang 100%. Nah, kalau kita dapat duit belum tentu kita bisa mensyukuri sepenuhnya. Bisa dapat cuma 1/3 syukurnya, bisa 2/3. Tapi kalau kita menuntut ilmu, nah itu kita akan dapat syukur yang lisan, dapat syukur anggota, dapat syukur hati. Nah, bila ketiga-tiganya itu selalu ada pada kita, maka kita disebut abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-63 minal hikam.